lebih gampang dipanggil Sari. Oh iya, Kak Sari. Kak Sari silahkan. Kak Sari ya di depan ya. Oke. Kak Sari kita persilahkan pada tempat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada jemaat GKPI Menteng dan juga kepada Ibu Catherine Lumen Tobing selaku Ketua Seksi Perempuan GKPI Menteng, Ibu Melda sebagai PIC kegiatan dan juga Ibu Dr. Elsa. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Catherine kan, kita belum berkenalan. Kalau tidak berkenalan itu rasanya tidak sayang ya. Jadi saya dan Mbak Tuti ini adalah bagian dari komunitas Lamping. Jadi Lamping itu awalnya terinisiasi dari pertemuan dua survivors kanker payudara, Mbak Tuti dan Mbak Santi. Nah, mereka saling bertukar cerita, saling menguatkan dan sampai dengan treatmentnya selesai. Lalu bertemu dengan saya, bertemu dengan teman-teman lain juga, dan seiring berjalannya waktu kita melihat kok ternyata dengan saling mendukung, saling berbagi, saling support, itu tuh membuat kami sebagai pasien dan survivor kanker payudara itu amat sangat terbantukan ya. Jadi melewati masa-masa treatment yang memang tidak mudah, ada temennya, jadi itu membuat kami lebih semangat sehingga kami dapat menyelesaikan treatment kanker payudara dengan baik. Lalu bertambah sebenarnya sedih juga ya, dengan bertambahnya komunitas ini berarti bertambah juga pasien kanker payudara. Nah, dengan bertambahnya survivor dan warriors yang berkumpul di Lamping, maka pada tahun 2014 kami melegalkan komunitas ini di bawah nama Yayasan Daya Darah Indonesia. Jadi semua kegiatan Lamping ini itu yang memotori, yang mengerjakan adalah pejuang dan survivor kanker payudara. Mbak-mbak yang di belakang yang juga sedang bertugas di USG juga merupakan survivor kanker payudara. Tepuk tangan dong. Luar biasa, hebat-hebat. Nah, lalu selain itu kita dari berkegiatan di Jakarta, kita sekarang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang kita sudah ada di 9 wilayah Indonesia. Jadi ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Jember, Padang, Pekanbaru, Banjarbaru, dan Manado. Oh ya, yang satu lagi Palembang. Nah, kita tuh kenapa kita ada di sini? Karena kita mempunyai visi itu Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut di tahun 2030. Nah, untuk mencapai itu kita aktif melakukan kegiatan edukasi mengenai deteksi dini kanker payudara. Di dalamnya seperti ini sekarang kita melakukan sosialisasi. Jadi kita datang ke komunitas, datang ke perusahaan, ke sekolah, itu untuk aktif melakukan kampanye deteksi dini kanker payudara. Selain itu juga kita juga melakukan jemput bola, melakukan USG payudara seperti yang sekarang ini. Karena nih kita pernah memberikan voucher untuk pemeriksaan mamogram. Kita ngasih 100 voucher, tahu nggak yang datang ke rumah sakit itu untuk periksa berapa? Hanya 4. Takut. Jadi memang kesadaran untuk melakukan deteksi dini itu memang masih kurang ya. Jadi oleh sebab itu kita akhirnya kita berinisiasi untuk menjemput bola. Jadi seperti ini, ayo kita periksa nih ibu-ibu. Nah, selain kita memberikan edukasi mengenai deteksi dini kanker payudara, kita juga memberikan support moral kepada pasien kanker payudara. Nah, ini ada beberapa foto-foto kegiatan. Ini kita mempunyai mobil van USG yang di dalamnya ada USG mobile
Jadi kita menjemput bola dengan mobil itu, kita melakukan pemeriksaan di beberapa tempat, termasuk di daerah-daerah yang prasejahtera. Kita juga datang ke Petra atau ke posyandu. Nah ini semuanya ini yang melaksanakan adalah pejuang dan survivor kanker payudara. Ada yang masih dalam treatment juga tetap pengen bertugas berbagi untuk sesama. Nah ini adalah beberapa kegiatan yang kita lakukan. Ada yang di paling sebelah sini ada Indonesia Ghosting. Itu kegiatan rutin tahunan kami di bulan kanker payudara bulan Oktober. Lalu kita juga punya movie-nya itu Pinky Promise, bisa ditonton di Netflix sekarang. Itu ceritanya mengenai persahabatan para pejuang kanker payudara, dan di situ syarat banget dengan edukasi mengenai kanker payudara. Jadi silahkan ditonton di Netflix, Pinky Promise. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau sharing video dari Paula. Udonda ya? Iya. Ya, Bu, saya Ibu Novita yang mana ya? Novita. Be strong and beautiful. I want to touch all the ladies in the world about breast cancer. So many questions I'd like to learn, but I've got some answers. And do you have kids? And 16 years old, you also could be better. Be strong and beautiful. Come on, everybody, to protect yourself. Just check yourself, check yourself. Be strong and beautiful. To protect your health, just check yourself, check yourself. Check yourself. Check yourself. Check yourself. Check yourself. You gotta know how to check yourself. Just listen to me. Keep it looking for those lumps and bumps, girls. It's just that easy. Ladies, single, damn it, boy. That get a mammogram at 50 or once a year. Rainbow melody. Be strong and beautiful. Come on, everybody, to protect yourself. Just check yourself, check yourself. Be strong and beautiful. Tell all my girls to protect your health. Just check yourself, check yourself. Ya, kenapa ini videonya ini saya putar? Karena ini adalah dibuat oleh Paula Abdul. Itu adalah gerakan sadari sebenarnya, dan dipersembahkan video ini karena kakaknya Paula Abdul itu juga merupakan breast cancer survivors. Oke. Aku tuh kayaknya kalau ngasih paparan hidup tuh aku kurang ini deh. Boleh ya? Jadi kayaknya lebih enak. Nah, sebenarnya apa sih fakta-fakta di mengenai kanker payudara? Jadi ternyata 1 dari 8 perempuan itu beresiko terkena kanker payudara. Angkanya lumayan tinggi ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu datang ke rumah sakit, itu pasien perempuan terbanyak itu adalah pasien kanker payudara. Lalu yang sedih lagi, yang datang ke rumah sakit itu sebagian besar itu sudah stadium lanjut. Jadi memang kampanye deteksi dini ini memang saya pengen banget ya bisa dilakukan secara terus menerus.
lagi ngomong dari rumah. Jadi ternyata loh mas, kanker payudara itu juga bukan buat perempuan saja. Ternyata laki-laki juga dapat terdiagnosa kanker payudara. Contohnya almarhum Melty Guslow. Tahu dong ibu-ibu yang Melty Guslow? Nah itu Melty Guslow, beliau menderita kanker payudara dan meninggal karena kanker payudara. Dan 1 dari 100 pasien kanker payudara itu adalah laki-laki. Nah apa sih sebenarnya kanker payudara? Kanker payudara itu adalah merupakan kondisi di mana sel-sel payudara itu membelah secara abnormal. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya ternyata belum diketahui. Tapi di sini ada faktor-faktor risiko yang meningkatkan kanker payudara. Faktor risiko ini kita bagi menjadi 2, yaitu faktor yang dapat dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan itu adalah merokok. Jadi hindari merokok dan hindari asap rokok. Karena yang merokok dan yang terkena asap rokok itu ternyata sama, gitu ya. Akibatnya. Nah, lalu pola makan. Jadi hindari pola makan yang mengandung pengawet, pemanis buatan, perasa, pewarna. Nah, juga kita harus rutin berolahraga dan menjaga berat badan. Rutin berolahraga di sini itu kalau bisa ibu-ibu itu dilakukan seminggu itu minimal sekali 3-5 kali seminggu dengan waktu 30 menit saja. Misalnya jalan pagi itu dirutinkan, itu untuk menjaga kesehatan. Karena kalau kita sehat, tentu imunnya kita juga semakin bagus ya untuk melawan penyakit-penyakit dan sel kanker payudara. Nah, lalu kita harus menjaga mengelola stres. Jadi jangan stres. Ya, lalu yang terakhir adalah polusi. Polusi yang tinggi juga meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Nah, ada juga faktor yang kita tidak dapat hindari. Kita sebagai wanita tentunya lebih berisiko terdiagnosa kanker payudara. Lalu riwayat keluarga. Jadi bagi ibu-ibu yang mempunyai riwayat keluarga di mana keluarganya ada yang terkena kanker payudara, tentunya lebih berisiko terkena kanker payudara. Lalu ada usia. Nah, ini agak berubah. Kalau dulu yang terkena kanker payudara itu banyak di usia yang sudah lanjut. Namun sekarang di Lamping itu ada yang usia 18 tahun sudah terkena kanker payudara. Usia 20-an itu sudah ada yang terkena kanker payudara. Jadi memang sekarang yang terkena kanker payudara tidak hanya usia lanjut, tapi usia-usia muda juga sekarang sudah mulai banyak terdiagnosis kanker payudara. Lalu untuk bagi perempuan yang menstruasi dini dan yang menopausnya lebih lama itu juga berisiko terkena kanker payudara. Karena begitu kita menstruasi itu kita udah kayak nyalain argonya kayak gitu. Jadi kita sudah bisa terdiagnosis kanker payudara. Jadi selama kita masih produktif itu memang kita beresiko terkena kanker payudara. Nah, dari faktor-faktor tersebut ternyata 60-70% itu tuh penyebabnya belum diketahui. Yang 30-40% itu pasien dengan risiko yang tadi saya sebutkan. Jadi ternyata lebih banyak yang penyebabnya belum diketahui. Nah, ini ada 12 tanda-tanda kanker payudara. Jadi ibu-ibu kalau ada salah satu saja yang di sini ya berarti. Ya, jadi kalau ada salah satu saja tanda-tanda ini, tolong cepat diperiksakan ke dokter. Tapi jangan takut karena 80% dari gejala-gejala kanker payudara itu belum tentu kalau kita periksakan itu belum tentu kanker. Jadi jangan takut dulu untuk memeriksakan ke dokter. Jadi yang pertama adalah mengeras. Jadi payudara itu seperti batu keras rasanya.
Lalu yang kedua itu ada kayak seperti tumbuh benjolan tapi di luar, kayak gitu. Itu juga perlu diwaspadai. Boleh difoto ibu-ibu. Nah, yang ketiga itu cekung. Jadi ada kayak lesung pipit di payudara kita, ada cekungan. Nah, kemudian ada yang berlekuk, lalu ada yang kemerahan, jadi seperti merah gitu seperti ruam ya. Lalu ada keluar cairan. Nah, keluar cairan ini yang perlu diwaspadai adalah cairan yang berwarna coklat, jadi coklat kemerahan seperti kayak darah kayak gitu ya. Jadi bukan cairan di luar cairan susu. Lalu ada puting masuk ke dalam. Yang paling umum adalah terdapat benjolan di payudara kita. Lalu ada tumbuh pembuluh darah. Jadi payudara kita seperti ada varises. Jadi ya, kalau varises di kaki, ini ada di payudara. Lalu tanda-tanda selanjutnya adalah mengerut seperti kulit jeruk. Ada yang berubah bentuk, lalu ada yang kulit mengelupas. Jadi kalau ibu-ibu ada salah satu tanda ini, mohon diperiksakan segera ke dokter. Nah, kalau ternyata nih terdiagnosis kanker payudara, itu apakah memilih pengobatan medis atau herbal? Saya sarankan harus pengobatan medis. Kenapa? Karena pengobatan medis itu telah melalui proses uji coba berulang-ulang ya, dan telah dibuktikan secara klinis. Nah, untuk herbal memang itu adalah resep turun temurun, namun belum terbukti secara klinis apakah itu dapat menyembuhkan. Umumnya herbal-herbal yang kita gunakan itu adalah untuk meningkatkan stamina. Jadi memang ini agak membuat orang menjadi kok aku minum herbal ini jadi enak ya, kayak gitu. Mungkin enak badannya tapi tidak menyembuhkan penyakitnya. Jadi harap hati-hati untuk melakukan pengobatan herbal. Lalu, nah kalau misalnya saya ada benjolan, saya pasti kemana? Periksa ke dokter, yaitu yang pertama adalah dokter bedah onkologi. Dari dokter bedah onkologi nanti akan ada pemeriksaan lanjutan seperti USG payudara atau mammo. Lalu jika memang disinyalir itu adalah cancer, maka akan diminta untuk melakukan biopsi. Lalu kita juga nanti kalau misalnya terdiagnosis kanker payudara, kita juga harus menemui dokter onkomedik. Apa bedanya sih onkobedah dan onkologi medik? Onkologi bedah itu nanti akan melakukan operasi atau pengangkatan sel kankernya, dan untuk treatment pengobatan itu biasanya akan diputuskan oleh dokter onkologi medik. Lalu penanganannya itu bagaimana? Penanganannya untuk pengangkatan payudara itu ada dua, yaitu lumpektomi. Lumpektomi itu mengangkat hanya sel kankernya saja. Umumnya dilakukan jika ukuran selnya itu belum terlalu besar dan tidak ada penyebaran di tempat lain. Lalu yang kedua adalah mastektomi. Mastektomi itu pengangkatan seluruh jaringan kanker, seluruh jaringan payudara kita. Jadi diangkat semua. Seperti saya diangkat semua. Saya payudara kanan diangkat semua. Lalu untuk pilihan apakah rekonstruksi atau tidak, itu dikembalikan kepada pasien dan pertimbangan dokter untuk melakukan rekonstruksi atau tidak. Lalu ada penanganan lokal itu juga ada lagi dengan radiasi. Radiasi itu adalah penyinaran di daerah yang kita terkena kanker. Lalu ada penanganan sistemik, yaitu melalui kemoterapi, melalui terapi hormon untuk yang kankernya merupakan estrogen dan progesteron reseptor. Lalu ada terapi target payudara. Ini biasanya untuk kanker payudara yang berjenis HER2 ya, HER2.
Jadi seperti saya melakukan kemoterapi 16 kali dulu. Lalu terapi hormon saya lakukan 10 tahun. Baru selesai kemarin Desember. Ya puji Tuhan ya. Lalu terapi target payudara yang dengan kanker payudara yang berjenis HER2 positif. Nah, the best protection is early detection. Kenapa? Karena jika kanker payudara terdeteksi secara dini, maka kemungkinan untuk sembuhnya akan menjadi lebih besar. Jadi kalau pasien datang dengan stadium lanjut, maka kemungkinan untuk dapat bertahan dan untuk survive itu hanya 27%. Namun jika pasien datang dalam stadium dini, maka kemungkinan untuk sehat dan sembuhnya itu akan menjadi 98%. Sebagai contoh, Ibu Tuti Effendi. Ya, beliau datang dalam kondisi dini ya, stadium 2A ya. Nah, cara pemeriksaan payudara itu terbagi menjadi dua, sadari dan sadanis. Sadari periksa payudara sendiri. Ini sebenarnya paling mudah, paling murah, paling gampang dilakukan. Dilakukan setiap bulan, diingat-ingat ya Ibu ya. Setiap bulan dilakukan di hari ke-7 sampai 10 setelah menstruasi hari pertama. Jadi kalau menstruasinya tanggal 1, maka melakukan sadari di tanggal 7 atau sampai dengan tanggal 10. Nah, pertanyaan, katanya tadi ada laki-laki yang bisa terdiagnosis kanker payudara. Dan bagaimana kalau misalnya saya sudah menopause? Saya menentukan tanggal untuk periksanya bagaimana? Ditentukan saja satu tanggal yang mudah diingat. Tanggal ulang tahun misalnya. Tanggal dapat transparan dari suami, bukan ingat dong? Gak mungkin gak ingat. Nah itu kita melakukan di setiap bulan di tanggal tersebut, rutin ya. Nah ini aku sedikit mengingatkan aja. Kita punya namanya itu Breastis Apps 2.0. Nah di aplikasi Breastis Apps ini bisa di download di Google Play Store karena masih adanya hanya di Android. Di situ juga kita akan diberikan notifikasi. Jadi kita memasukkan tanggal yang tanggal menstruasi, atau misalnya untuk yang menopause dan pria dapat memasukkan tanggal tertentu. Nanti setiap tanggal yang pas untuk melakukan sadari itu akan ada notifikasi, ayo kita sadari. Jadi kita nggak lupa. Dan ada juga cara-cara melakukan sadari, jadi bisa dilihat di aplikasi itu. Nah, selain sadari, kita juga ada sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis. Contohnya seperti USG payudara itu di belakang dan melalui mamogram. Apa sih bedanya USG payudara dan mamogram? Jadi kalau USG payudara itu dilakukan untuk perempuan yang di bawah usia 40 tahun. Usia 40 tahun juga nggak apa-apa, tapi untuk perempuan di bawah usia 40 tahun lebih baik dilakukan hanya USG payudara karena jaringan payudaranya masih amat sangat padat. Kan kalau mamogram ditekan ya, jadi kurang efektif untuk hasil mamogramnya. Lalu untuk usia 40 tahun ke atas itu melakukan mamogram setidaknya 1 kali setahun. Siapa yang sudah melakukan mamogram atau USG di sini yang rutin? Pak, banyak kan? Ya, puji Tuhan. Oke, nah bagaimana sih melakukan sadari? Yuk kita sebelumnya kita nonton dulu video mengenai rumpian BH. Hai, saya Mami BH. Iya, BH yang biasa Anda kenakan sehari-hari. Saya dan teman-teman mau berbagi cerita seputar kanker payudara. Kanker payudara tidak menakutkan kok bila dikenali. Yuk lakukan pemeriksaan rutin
dan obati secara medis bila terdiagnosa. La 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 la. Hai Jubeha, ceria banget. Kan pemilikku terkena kanker payudara. Iya Isabeha, pemilikku memang terdiagnosa kanker payudara. Tapi karena rutin melakukan periksa payudara sendiri alias sadari, ia terdeteksi dini sehingga peluang sembuhnya besar. Wah, ada apa ini ribut-ribut? Hai Mami Beha, Isabeha bertanya mengenai pemilikku yang terkena kanker payudara dan seputar sadari. Kalau itu sih, Mami tahu banget. Kalau begitu, jelasin dong Mami. Kanker payudara tidak seseram bayangan orang. Melalui sadari rutin setiap bulan, kita bisa mengetahui bila ada perubahan pada payudara. Semakin dini ditemukan dan diobati, semakin besar peluang sembuhnya. Lalu, bagaimana cara deteksi dini kanker payudara? Caranya melalui pemeriksaan payudara, mamografi, USG payudara, serta operasi pengambilan jaringan bila diperlukan. Bagaimana sih cara melakukan sadari? Sadari sebaiknya dilakukan antara hari ke-7 menstruasi hingga hari ke-10 di saat jaringan payudara tidak terlalu sensitif. Di setiap gerakan sadari, cermati perubahan bentuk, ukuran payudara, permukaannya, serta puting. Yuk, mari sadari. Pertama, berdiri tegak menghadap cermin. Jangan khawatir bila bentuk kedua payudaramu tidak simetris. Kedua, letakkan kedua tangan di belakang kepala, dorong siku ke depan dan dorong siku ke belakang. Amati payudara. Ketiga, letakkan kedua tangan di pinggang. Bungkukkan badan sehingga payudara menggantung. Rasakan bila seperti ada yang mengayun di dalam payudara. Setelah selesai, tarik kembali ke belakang. Pegang bagian atas punggung dengan tangan kiri. Gunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kanan. Cermati area payudara kiri sampai ke tiang. Lakukan gerakan memijat ke atas dan ke bawah atau mengelilingi payudara dengan membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Lalu, lakukan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting dan sebaliknya. Ulangi proses yang sama pada payudara kananmu. Kelima, pencet puting satu persatu dengan telunjuk dan ibu jari. Bila ada cairan keluar, berkonsultasilah dengan dokter. Terakhir, berbaring dan letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan kanan ke atas. Cermati kondisi payudara kanan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis tangan kiri. Tekan dan rasakan seluruh bagian payudara hingga ke sekitaran ketiak. Cermati payudara menggunakan 3 pola gerakan sebelumnya. Ulangi langkah ini pada sisi berlawanan untuk payudara kiri. Meskipun 8 dari 10 benjolan pada payudara bersifat jinak, namun jika menemukan benjolan atau perubahan payudara, segera periksakan ke dokter. Terus apa aja sih penyebab kanker payudara? Penyebabnya belum diketahui. Dimulai dari sel-sel payudara yang membelah diri lebih cepat, tanpa terkendali, dan bisa menyebar ke organ tubuh lain. Untuk informasi lebih lengkap seputar kanker payudara, klik kalahkanker.com. Wah, Mami BH pinter banget. Terima kasih infonya Mami BH. Shh, jangan lupa lakukan sadari secara rutin ya. Oke. Nah, supaya inget nih, tadi kan baru lihat videonya aja. Kita latihan yuk, ya. Ya ibu-ibu berdiri,
Mbak Tuti boleh tolong nggak dibantu? Mbak Kris boleh tolong dibantu untuk ini peragaan. Jadi ini dilakukan tadi di hari keberapa? 7 sampai 10. Terus satu lagi dilakukan kalau kita memang jangan terburu-buru ya. Jadi jangan sambil masak tahu, gitu goreng tahu sambil periksa gitu enggak. Jadi saat yang kita benar-benar santai, sudah selesai semua masak-masaknya, bersih-bersihnya, terus kita berdiri di depan kaca. Lalu kita perhatikan, jadi di depan kaca tanpa busana. Ya, jadi kita lihat apakah ada perubahan bentuk di payudara kita. Jadi untuk yang kan kadang-kadang memang payudara itu tidak simetris, jadi jangan terlalu jangan terlalu khawatir jika memang payudara tidak simetris. Yang penting adalah apakah ada perubahan atau tidak di payudara kita. Lalu tangan ke atas, ya, lalu ditekuk ke depan. Kita rasakan apakah ada rasa yang mengganjal atau ada perubahan di payudara. Lalu tangan di pinggang dan membungkuk dan agak kedepanin gini tangannya, ya. Dan kita rasakan apakah ada rasa yang perbedaan ya, ada rasa perbedaan menggantung atau ada perbedaan bentuk. Ya. Lalu setelah itu kita kalau kita ingin memeriksa payudara kiri, maka tangan kiri ke atas di belakang kepala seperti Ibu Tuti. Lalu kita mau menggunakan 3 jari tangan kanan seperti ini, dan untuk kita melakukan pemeriksaan payudara kiri. Jadi ada 3 gerakan, yaitu putar-putar kecil ke atas, lalu putar-putar kecil ke atas, nah seperti ini, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, area payudara kita itu ternyata bukan hanya yang menonjol saja, tapi dari bawah leher sampai bawah sini, dekat tulang rusuk ini, perbatasan tulang rusuk dan perut ya, lalu sampai dengan bawah ketiak. Jadi periksanya dari semuanya sini sampai sini, sampai di bawah leher. Jadi putar-putar. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Lalu putar kecil-kecil, melingkar dari luar area payudara sampai ke area dalam dekat puting. Jadi putar kecil-kecil. Agak ditekan sedikit ya, jadi terasa apakah ada benjolan di dalam. Lalu yang ketiga gerakannya adalah seperti lurus panah dari luar ke dalam, dari luar ke dalam gitu, area kayak seperti ini gitu. Lah terakhir adalah kita pencet putingnya dan kita melihat apakah ada cairan yang tidak normal keluar dari puting. Seperti itu gerakannya. Dan tadi seperti ini, naik turun, putar-putar naik turun dari atas ke bawah. Lalu yang kedua membuat lingkaran kecil, memutar dari luar sampai ke area dalam. Lalu yang ketiga adalah yang seperti kita bikin dari area luar ke dalam tapi lurus. Oke. Diingat ya ibu-ibu, difoto. Lalu silahkan duduk kembali. Nah, seperti tadi, bagaimana cara kita mengurangi resiko kanker payudara adalah memulai kebiasaan sehat, yaitu cegah kanker payudara kita dengan cerdik. Apa itu cerdik? Cek kesehatan secara rutin, lalu enyahkan asap rokok,
R-nya rajin beraktivitas fisik, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat cukup, dan K-nya keluar stres. Jadi untuk pola makan itu kan ada yang takut makan misalnya daging atau apa. Sebagai sharing saja, saya tidak ada batasan untuk makan. Maksudnya tidak menghindari makanan tertentu kecuali yang mengandung 4P tadi, pewarna, pengawet, berasa, dan pemanis buatan. Jadi saya tetap makan daging tapi dengan porsi yang memang dikurangi. Jadi dalam piring kita itu harus komplit zat-zat gizinya. Jadi ada protein, ada karbohidrat tetap, ada vitamin-vitamin. Jadi dalam piring kita itu 70% itu sayur-sayuran. Ya, jadi 2/3 piring kita itu sayur dan sisanya karbohidrat dan mungkin kalau ada tambahan daging. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita dengarkan Mbak Tuti berbagi cerita resep-resepnya sehingga bisa survive 23 tahun. Tepuk tangan dulu Mbak Tuti. Shalom. Ya, tadi sudah dikenalkan saya siapa. Kalau dengar kata kanker tuh wajahnya dari tadi dengar ini jadi pada tegang sih. Semangat dong, senyum. Tadi seperti kata Mami DH, kanker payudara itu tidak menyeramkan kok. Tuh ya. Nah, memang kalau awalnya kalau mendengar kata kanker, apa sih yang ada di benak ibu-ibu sekalian? Vonis ya, kayak kita nih vonis usia kita tinggal berapa lama lagi. Nah, itu juga yang saya alami di tahun 2000 ketika saya didiagnosa kanker payudara. Awalnya saya berpikir itu dunia, kenapa? Enggak, oh kurang jelas. Oke, maaf ya. Saya ulang, sekarang kedengeran? Terima kasih. Ya, jadi awalnya pada waktu saya tahu kalau saya terdiagnosa kanker payudara di tahun 2000, itu saya berpikir sudah akhir dari hidup saya. Saya berpikir berapa lama lagi saya punya kesempatan untuk hidup. Itu awalnya ya. Tapi pada saat saya menemukan benjolan di payudara saya, awalnya tuh kecil banget sebenarnya. Tuh, saya dulu tidak pernah melakukan kayak tadi itu sadari-sadari, tapi saya merasakan ada yang aneh di payudara kiri saya, kayak rasa cenut-cenut gitu ya, cenut-cenut. Kalau ibu-ibu yang pernah menyusui tahu ya, kalau payudara kita udah penuh kan rasanya kayak gremet-gremet gitu kan. Nah, itu yang saya rasakan. Terus jadi dari situ saya meraba, ada apa nih, kok ada yang aneh, karena tidak biasanya. Dari perabaan itu saya menemukan ada benjolan kecil, sebenarnya kecil aja terasa, kayak biji kacang hijau. Tuh. Nah, dari sana terus saya langsung cek ke dokter. Ya, dilakukan USG, dilakukan mamogram, confirm itu sesuatu yang mencurigakan dan harus segera ditindaklanjuti. Tadi di paparan sudah dibilang ya, kalau ketemu dideteksi pada saat ini dan langsung ditangani, tingkat kesembuhannya harapan hidupnya 98%. Jadi begitu saya menemukan keanehan di payudara, saya tidak berlama-lama cari second opinion, bahkan sampai 3 kali saya cari second opinion, third opinion, dan ketiganya confirm itu harus segera ditindaklanjuti. Saya nggak berpikir lama-lama untuk pergi pengobatan herbal atau ke alternatif, ke dukun atau apa. Nggak, saya langsung putuskan untuk dilakukan operasi.
Tuh, pada waktu terdiagnosa itu saya stadium 2B. Saya sudah lakukan mastektomi, pengangkatan seluruh jaringan payudara. Tuh. Nah, memang kalau sekarang dengar saya cerita kayaknya kok enak banget ya, gitu ya. Padahal enggak seenak sekarang gitu. Tapi pada waktu saya jalaninnya dulu juga berat memang. Harus menjalani kemoterapi. Saya waktu itu menjalani kemoterapi 12 kali. 12 kali rambut saya rontok, badan saya lemes gitu ya. Gak bisa melakukan aktivitas fisik seperti biasa karena badan kita tuh kayak zombie. Kalau udah di kemo tuh kayak jalan pun tulang-tulang tuh udah kayaknya beneran deh berasa zombie banget gitu. Tapi satu yang saya percaya ya, di saat kita sedang lemah seperti itu, Tuhan kita nggak pernah sendiri. Jadi kekuatan saya yang memberikan saya kekuatan untuk terus bertahan, pertama itu tentunya dukungan keluarga ya. Terutama motivasi terbesar saya ketika saya mau menyerah. Saya udah pasrah waktu itu. Saya udah bilang, ya udahlah, nggak usah lagi kemo gitu. Karena memang selain gak enak badan segala, udah kayaknya aduh gak tahan nih kalau sampai 12 kali kan. Waktu itu baru ke-3 kalau nggak salah. Jadi saya di kemo ke-4 saya sudah mau menyerah. Saya sudah bilang sama mami saya mau stop aja, terserah Tuhan. Kalau memang Tuhan mau kasih saya umur, gak usah stop kemonya. Kalau memang mau dikasih umur panjang ya dikasih umur sembuh gitu tanpa harus menyelesaikan kemo. Kalaupun sudah harus pergi ya udah gitu kan. Tapi waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Yang kecil itu baru 3 tahun, yang besar 5 tahun. Terus mami saya bilang, jangan egois. Saya masih punya anak-anak yang masih membutuhkan saya, membutuhkan pendampingan seorang ibu. Nah, itulah yang akhirnya membuat saya bangkit kembali semangat saya. Saya harus sembuh untuk mendampingi anak-anak saya sampai mereka bisa mandiri ya. Dan puji Tuhan, doa saya cuma minta kekuatan dan kasih kesempatan untuk dampingin anak-anak saya sampai mereka besar. Dan itulah yang puji Tuhan doa saya didengar, dan sampai hari ini saya bisa dampingin anak-anak selesai sekolah dan sekarang mereka sudah bekerja. Itu jadi itu semuanya balik lagi kalau ditanya apa rahasianya, semuanya kalau ditanya rahasia saya bisa sembuh sampai saat ini itu cuma kemurahan Tuhan. Jadi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Itu sih yang pengalaman saya ya waktu menjalani saat-saat tidak mudah. Itu betul sekali firman Tuhan itu menguatkan kita ya. Saat kita lagi down, banyak pikiran-pikiran yang aduh nanti kan kankernya bisa nyebar ke sana, ke sini gitu ya. Itu kan yang takut ya. Kadang-kadang kita lagi kemo didatengin orang, oh cerita dulu tetangga saya lah, ini saya kemonya dari sini pindah ke sini gitu kan. Aduh gitu. Orang lagi butuh kekuatan, dia malah cerita yang kayak gitu ya. Gimana coba rasanya? Kita lagi kemo gini didatengin orang cerita yang kayak gitu. Nah, di situ saya gak mau dengerin apa kata orang. Puji Tuhan, saya baca Alkitab, itu betul-betul firman Tuhan itu yang menguatkan saya. Setiap hari saya perkatakan firman Tuhan. Mazmur 91 tahu dong, pada Mazmur 91, walau 1000 rebah di sisi kiriku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Itu yang saya perkatakan setiap hari saya perkatakan. Walau 1000 rebah, jadi kan dengerin orang sana katanya yang ini nyebar ke sini. Kalau dengar gitu kan stres ya, tapi saya nggak mau. Saya cuma mau fokus apa kata perkataan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menyembuhkan, dan juga hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Jadi ya udah, walaupun apapun yang terjadi nggak mudah
menjalaninya. Tapi balik lagi, kekuatan saya itu firman Tuhan. Hati gembira walaupun rambut botak, ya kan? Ya udah, alis semua rontok apa enggak ini, ya udah dibawa gembira aja. Apapun hidup harus dijalani. Ketemu dokter juga dokternya bilang, kalau kamu mau sembuh, satu, jangan stres itu, terus jangan banyak menyimpan kepahitan. Jadi ada dendam, sakit hati itu buang kalau kamu mau sembuh. Jadi itu kayaknya itu dokter dipakai Tuhan ya untuk bicara sama saya. Jangan nyimpan kepahitan ini, karena akan kayak kita nih, hati kita jadi kayak sampah. Jadi terus terang dengan kanker itu saya banyak sekali belajar ya. Orang sering bilang, apa sih resepnya bisa bertahan 23 tahun, makan apa? Sebenarnya yang penting itu bukan hanya makanan aja, yang harus dijaga itu makanan apa yang kita masukkan ke hati. Karena banyak sekali itu yang saya pelajari ya. Seringkali kita itu hati kita dijadiin kayak sampah, yang jelek-jelek masukin. Pelajaran saja dengan cancer, saya belajar berdamai dengan hidup, berdamai dengan sesama. Tuh, karena tidak mudah ya, kadang-kadang dengar orang gini, ih lu gini, langsung simpan, ngapain? Hati kasihan kan, lama-lama jadi sampah. Masukin aja yang baik-baik, yang jelek-jelek buang, tinggal di luar. Tiap hari bersihin, kayak kita buang sampah kan setiap hari, tiap malam kan dibuang tuh sampah-sampah di rumah. Begitu juga hati kita setiap hari dibersihkan. Itu yang saya belajar dengan pengalaman perjalanan hidup saya dengan cancer ya. Jadi berdamai dengan hidup, berdamai dengan sesama, dan ya kembali lagi semuanya karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini saya bisa ada di sini untuk boleh berbagi dan sharing. Dan satu hal juga dari pelajaran saya dengan kanker itu memberikan saya, karena kita tahu nggak mudah menjalani perjalanan bersama kanker itu sendirian. Itulah gunanya ada support group. Jadi walaupun saya disupport oleh keluarga dan lain-lain, tapi waktu itu saya masih ngerasa kayaknya saya sendirian gitu. Kayaknya ya mereka mana ngerti sih apa yang di dalam hati saya gitu. Dari sana saya bernasar juga, Tuhan kalau nanti Tuhan kasih saya kesempatan hidup, saya mau berbagi, kasih support, kasih semangat sama orang-orang yang sama-sama kena sakit kanker juga. Nah, dari pengalaman saya dikasih, yang orang datang kita lagi kemo diomongin, oh ya ini tetangga saya mati loh gara-gara kanker gini-gini kan, yang baru kesana sini. Dari situ saya belajar, orang sakit tidak butuh itu. Orang sakit tidak butuh wajah-wajah sedih di hadapan mereka. Yang mereka butuhkan semangat dan support. Kamu bisa kuat melewati ini. Tuh. Dari situ saya belajar, kalau saya datang ke rumah orang yang lagi ini, jangan bawa wajah sedih, ceria, tebarkan semangat gitu. Gak usahlah cerita tetangga sana gini ini. Kenyataannya kan mau kanker gak kanker, kalau sudah waktunya Betul. check out ya check out juga ya gitu. Iya kan, ya udah kita sharing aja kebaikan, sharing semangat dan positif gitu. Jadi menebar kebahagiaan buat di sekitar kita. Itu aja sharing dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Tuti, Kak Sari atas kesaksiannya, atas sedikit informasi knowledge ya untuk kita semua. Mungkin dari ibu-ibu di sini, dari Inang-Inang, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kak Tuti atau misalnya Kak Sari itu terkaitan dengan kanker payudara ini ya, silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya singkat saja. Apakah untuk orang yang sudah menopause untuk dapatkan payudara itu apakah masih mungkin yang sudah menopause? Itu
Itu aja, terima kasih. Masih mungkin Ibu. Ya. Tapi makanya oleh sebab itu ada deteksi dini untuk yang sudah menopause yang seperti saya tadi sampaikan. Untuk sadari itu tetap bagi yang menopause tetap harus dilakukan di hari di pilihan tanggal tertentu yang yang mudah diingat. Boleh sedikit nambah ya. Jadi memang paparan yang paling sering itu kan katanya pengaruh hormon ya, hormon, pengaruh makanan yang paling sering menyebabkan terjadinya kanker payudara pada usia produktif, usia reproduksi. Jadi misalnya belum menopause berarti paparannya kemungkinan besar karena obat-obatan dari pil KB atau misalnya dari makanan gitu. Tapi kalau misalnya pada orang tua biasanya banyak faktor genetika yang berpengaruh gitu. Jadi misalnya kan karena udah tua jadinya si gen-gen itu katanya tuh jadinya bingung informasinya, makanya dia membentuk sel-sel yang sel-sel kanker gitu. Jadi memang pada orang tua cukup banyak orang yang mengidap penyakit kanker payudara. Jadi jangan semakin tua bukan semakin tua paling penyakitnya cuma jantung, diabetes, enggak gitu. Malah yang seperti kanker itu malah di usia tua malah semakin banyak gitu, karena faktor-faktor genetika sangat berpengaruh untuk pembuatan si sel-sel yang kanker itu sendiri gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya. Perkenalkan dulu namanya ya Kak. Saya Ibu Lena Manuru. Ini saya kebetulan punya teman di PGI baru kejadian dan lagi merasakan seperti itu, namanya Bu Rospina Paku. Orangnya sehat-sehat saja seperti biasa dan memang ada diabetes, ketahuannya pada saat masa COVID. Yang dia rasakan itu, makanya saya mau bertanya di sini, apa perasaan kita sebelum menjadi gejala seperti itu? Kadang-kadang kan yang meraba itu dia mungkin ada diabaikan tentang benjolan-benjolan tersebut, tapi yang dia rasakan pada saat itu tangannya sepertinya pegel, kemudian dia panggil tukang pijit, dia pijit semuanya, akhirnya tangannya itu dia rasakan seperti dibebani 6 kilo yang sampai tidak bisa bergerak. Dan itu dia masih percaya dengan yang namanya pijit itu. Dia rasakan, aku istirahat aja Bu Lena, aku begini, kebetulan sama-sama jadi panitia kita kemarin di Pasca BGI. Dan bilang, dibiarin aja sama dia kayak gitu. Aku tidur dulu ya, aku istirahat, mungkin aku baru capek banget ya lain, katanya gitu-gitu seperti itu. Kemudian lama-lama itu sakit banget sampai ke kaki. Nah, kemudian dia punya anak dokter, ayo mah ke dokter. Dia tetap gak merasa. Memang mereka punya genetika, katanya ada beberapa yang kanker payudara. Tapi dia mengabaikan itulah, anak sudah dokter, gitu. Terus tiba-tiba dia sangat-sangat sakit banget. Sekarang orang lagi nggak kepengen dikunjungi, maka saya sebetulnya mau pergi berkunjung ke dia. Nah itu yang dirasakan itu beban berat di tangan. Yang saya mau tanyakan, apa sih yang kita rasakan? Jadi saya pegel di tangan dan rasanya, awas hati-hati cancer itu kan memang mulai dari pegel di tangan gitu. Jadi apa gitu? Padahal saya mamografi juga 2 tahun yang lalu saya mamografi. Tapi kok saya ada sebulan ini kok kayaknya gerakan di tangan kayak, terus katanya di tangan kiri. Itu yang ada pernah saya dengar juga di tangan kiri. Itu yang mau saya tanyakan, di tangan kiri ada seperti itu. Dia pun kejadian di tangan kiri. Dan ini ada yang terjadi. Itu maksudnya gejala apa yang kita rasakan, karena kadang-kadang kan orang tipis alarm dalam tubuhnya ya. Ternyata sudah ada gitu, tipis gitu, nggak merasakan apa-apa sakit, mobile banget, sehat banget, tiba-tiba seperti itu. Terima kasih dokter. Mau langsung dijawab apa satu lagi? Satu ya. Oke. Mohon maaf kan ini sudah terpapar kemo, jadi satu pertanyaan kalau ditambahin 2 pertanyaan nanti pertanyaan kedua udah lupa. Jadi saya coba menjawab pertanyaan Ibu. Waktu pas saya sharing ya, jadi waktu pas saya
Jadi itulah makanya kanker payudara, kanker itu mungkin disebut dengan silent killer ya. Jadi pada tahap-tahap awal itu memang yang penderitanya itu tidak merasakan apa-apa. Itulah sebabnya kita harus cek rutin kesehatan kita setiap tahunnya, karena itu untuk mendeteksi secara dini kankernya. Untuk biasanya umumnya jika sudah ada keluhan-keluhan, maka tentunya kankernya sudah stadiumnya sudah semakin tinggi ya. Nah, untuk itu dari sharing dari saya mengenai apa yang saya rasakan di stadium saya, puji Tuhan saya terdiagnosis di stadium 2A, jadi masih dini dan belum ada penyebaran. Jadi pada stadium awal memang tidak merasakan apa-apa. Untuk penjelasan medisnya mungkin Ibu bisa menambahkan. Ini saya juga bukan ahli onkologi ya, tapi logikanya kan kenapa kita pada saat sadari harus memeriksa ketiak. Nah, itu sebetulnya karena kalau kita terkena kanker payudara, biasanya yang akan sebagai sign itu adalah kelenjar getah bening kita di daerah ketiak. Nah, jadi kemungkinan kalau misalnya tadi temennya Inang ada yang tangannya kebas itu, mungkin saja memang sudah ada penyebaran juga mungkin. Gitu. Jadi memang ada penyumbatan, jadi akhirnya jadinya bengkak. Gitu. Memang yang paling sering terkena adalah memang ekstremitas kanan, maksudnya tangan kiri atau tangan kanan, karena sangat dekat dengan payudara kita. Gitu. Jadi itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Selamat siang buat kakak-kakak dari LOMPI. Untuk Dokter Elsa, saya mau bertanya, nggak tahu tadi apakah sudah disampaikan untuk pemakaian bra, apakah ada rekomendasi seperti apa supaya menghindari terjadinya kanker payudara? Karena saya sempat membaca, tapi saya lupa rekomendasi berapa yang bagus kita gunakan, khususnya buat ya pasti wanita dewasa gitu ya, sepanjang hari dan yang cukup inilah yang kita cukup dinamis beraktivitas. Itu aja. Terima kasih. Coba jawab untuk pemilihan bra yang sehat, tentunya memang harus pertama adalah sesuai dengan ukuran payudara kita. Jadi jangan males mencoba bra yang akan kita beli. Jadi itu untuk kenyamanan dan kesehatan. Tentunya bra yang terlalu sempit itu juga jadi tidak nyaman. Lalu pemilihan bahan bra juga dipilih yang mudah menyerap keringat, yang tidak panas. Nah, untuk bra berkawat atau tidak itu tergantung pemakai yang akan menggunakan, apakah memilih menggunakan bra kawat atau bra tanpa kawat. Nah, tentunya memang untuk secara kenyamanan memang nyaman bra tanpa kawat. Nah, tapi itu sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan kesehatan penyetus kanker payudara atau tidak, seperti itu. Jadi itu adalah mitos. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Saya Elsa Nadia. Agak lumayan pertanyaan saya agak banyak. Begini, karena saya tipe orang yang berat badannya naik turun ya. Apakah itu akan berpengaruh juga? Lalu saya kehamilan anak kedua, di rahim saya ada kista. Apakah dengan ada kista itu ada warning untuk saya? Untuk apakah itu akan ada timbul kanker payudara ya?
pertanyaan saya berikutnya, adakah makanan wajib atau khusus untuk mencegah penangkal alami untuk mencegah kanker payudara? Seperti itu. Apakah hanya khusus untuk makan makanan yang antioksidannya tinggi? Lalu hari ini kan pemeriksaan USG-nya gratis. Nah, untuk yang di luar ini, bagaimana cara untuk memeriksakan secara dini? Pergi ke dokter apa? Apakah sudah ada untuk pengcoveran dari asuransi seperti BPJS untuk memperingan yang kurang mampu? Itu saja. Terima kasih. Saya coba jawab ya Ibu ya. Tadi 4 yang pertama apa ya? Berat badan naik turun. Berat badan. Ya karena kan payudara akan membesar mengecil. Kalau berkaitan dengan berat badan sih kayaknya kan tadi sudah dipaparkan juga ya faktor-faktor risiko. Tapi bukan berarti terus yang wah kalau yang berat badannya ini cenderung akan terdiagnosa kanker payudara. Karena saya waktu kena kanker payudara juga kurus banget Bu, kena juga gitu ya. Jadi kalau berat badan tuh tidak apa ya dibilang nggak jaminan atau apa ya, karena kan tadi juga apa tuh dibilang faktor risiko aja tapi belum tentu juga. Nah itu jawabannya tentang berat badan. Terus yang kedua apa tadi? Oh kista. Kalau kista di rahim sepertinya belum tentu juga hubungannya ya. Tapi memang kalau biasanya kalau yang memang sudah ada kista sebaiknya rutin dilakukan pemeriksaan baik di payudara maupun di rahim. Biasanya kalau dari hasil USG diketemukan ada kista, pasti dokter akan minta untuk ceknya per 6 bulan, bukan 1 tahun. Kalau dia ketemu normal nggak ada apa-apa, biasanya 1 tahun sekali. Tapi kalau ditemukan ada kista, biasanya 6 bulan sekali harus dilakukan pengecekan. Lalu tadi ada juga pertanyaan yang ketiga mengenai makanan ya, makanan apa? Nah, kalau makanan sih dari dokter juga pernah waktu itu bilang ternyata makanan itu juga tidak menyumbang faktor resiko terbesar gitu. Kan memang ada makanan-makanan yang sebaiknya dihindari atau dikurangi, tapi bukan berarti terus karena kita makan itu kita jadi kena kanker payudara gitu, karena sampai saat ini pun belum tahu apa yang menyebabkannya. Kayak contoh kalau COVID udah ketahuan itu virus, ya kan? Nah kalau ini apa yang menyebabkan ya nggak tahu juga gitu. Tapi ada faktor risiko, salah satunya ya dari pola makan gitu. Kalau dari makanan. Terus yang pertanyaan keempat mengenai deteksi dini itu kalau dengan USG. Nah itulah kenapa kita tadi mengajarkan sadari. Sadari itu yang paling murah tanpa biaya, bisa dilakukan sendiri di rumah, lakukan rutin 7 sampai 10 hari dari menstruasi hari pertama. Nah, kalau dari perabaan sadari itu kita menemukan ada yang aneh di payudara, baru kita pergi ke dokter atau lakukan USG atau mammo. Tapi kalau waktu kita lakukan sadari dan tidak menemukan yang aneh-aneh, ya udah lakukan lagi sebulan sekali. Itu aja sih Bu. Dan kalau BPJS dan BPJS maupun asuransi swasta itu belum mengcover untuk pemeriksaan USG ataupun mammogram. Cukup menjawab? Untuk soft copy-nya bisa di-share? Soft copy. Soft copy. Kalau untuk materi kami tidak dapat men-share, tapi mungkin dari ibu tadi yang sudah memfoto mungkin bisa dibagikan. Nah, aku ingin menambahkan sedikit mengenai berat badannya. Tentunya berat badan yang ideal atau berat itu tentunya badan kita menjadi juga lebih sehat. Itulah mengapa kita tetap harus mengontrol berat badan kita. Karena tidak hanya kanker, jika terjadi obesitas ya, itu tidak hanya penyakit kanker yang beresiko lebih tinggi, namun penyakit-penyakit lainnya pun
Untuk yang makanan itu tetap kita pola makannya harus seimbang. Jadi semua zat gizi itu harus tercukupi, dan sekali lagi hindari 4P: pemanis, perasa, pewarna, dan pengawet. Jadi itu untuk kita agar menjadi lebih sehat. Nah, kenapa kita juga menggaungkan deteksi dini ini? Karena memang sampai sekarang pemerintah atau BPJS itu belum mengcover deteksi dini. Jadi yang di-cover memang dari BPJS adalah yang sudah terdiagnosis penyakit seperti itu. Terima kasih. Kak, saya mau tanya. Kebetulan saya sudah vasektomi 2012. Yang puji Tuhan saya juga deteksi dini ya. Memang pergumulan saat itu 3 tahun saya bergumul. Saya bukan benjolan, tetapi dokter mengatakan itu vegetitis. Jadi dia merusak di bagian putih. Karena saya sebelah kiri ini tidak mengeluarkan ASI, dan itu ada luka yang tidak pernah sembuh. Selama 3 tahun saya mengobati sendiri, tapi tidak sembuh. Akhirnya dia merusak seluruh area itu kan. Nah itulah karena kebetulan saya waktu itu trauma dengan mendengar kata kemoterapi. Orang tua saya kebetulan dia kanker juga, tapi dia bukan payudara, tapi getah bening. Nah, terus saya udah punya komunitas saat itu, jadi saya berobat SCM, saya USD mau. Ketika biopsi saya kabur, saya nggak berani. Akhirnya saya biarkan terus gitu kan. Terus akhirnya saya konsultasi sempat ke dokter Singapura, Parkway Hospital. Terus di sana dia bilang, dari situlah saya tahu itu vegetitis. Dia bilang, kamu jangan takut, itu tidak kemo, tapi harus diangkat semua. Nah itu juga pergumulan kan. Aduh, diangkat semua gimana ini kan, saya pikir kan. Terus kebetulan saya ketemu dokter RSCM, terus jadi PLD, udah almarhum dokter Asti Fafizan Asti. Nah dia bilang, ayo kamu harus, tapi saya tidak mau pasien saya mencoba obat-obat alternatif. Kalau saya tahu obat alternatif, saya nggak mau nangani. Akhirnya saya biopsi, terus saya diangkat. Dan sebelumnya saya beberapa dokter juga, ada yang bilang kemo apa. Akhirnya saya diangkat, terus yang mulai bilang golden hands. Jadi kalau kita menjadi angkat, tidak boleh angkat-angkat tangan saya, karena saya lihat memang saya pertanyakan adalah ada beberapa teman saya, kenapa ya habis operasi itu tangan mereka jadi bengkak, ya bengkak, akhirnya sempat ada juga diamputasi. Nah itulah yang saya takutkan, apakah setelah saya sudah 6 tahun 7 tahun ini saya lewati, memang sangat kiri saya tidak berani untuk angkat-angkat, karena yang saya takutkan itu terjadi pembengkakan. Memang saat itu operasi itu kan ada kelenjar getah bening di ketiak kita, ada 13 titik itu ditutup supaya tidak menjalar ke ketiak kan, karena kalau masalah kanker itu akan metas ke ketiak, entah itu ke tulang, ke hati atau ke otak. Nah itulah yang saya jaga, dan setiap saya konsultasi tuh dokter tuh pasti punggung saya tuh sekeras-kerasnya. Saya pukul ya Bu ya, supaya apakah biasanya kesekan tulang. Nah saya setahun sekarang saya setahun sekali kontrol. Cuma masalahnya kadang-kadang kita pasien sudah meninggal. Kalau saya itu sudah meninggal, jadi untuk saya tidak malas gitu konsultasi. Kalau saya tidak
aja dulu kalau misalnya lagi nggak enak, kan kadang-kadang suka gitu ya. Kalau saya sih suka di dikit lah, sakit dan memang kalau udah itu bawa berat-beratnya pindah ke kanan, yang kiri jangan bawa yang berat-berat. Nah, terus kalau yang untuk kontrol, ibu sebaiknya cari dokter lain, karena saya sampai udah 15 tahun sampai 20 tahun aja saya masih tetap rutin kontrol setahun sekali. Sampai waktu itu dokter saya aja udah bilang, waktu saya udah 15 tahunan, dia udah bilang, udah kamu gak usah ganteng-ganteng lagi. Dia bilang, karena udah jalanin aja hidup normal, gak usah ganteng lagi. Udah dokternya yang usir. Saya bilang, enggak aduh, tetap aja kayaknya gak pede ya kalau setahun tuh gak dateng, gak kontrol gitu. Tapi karena saya udah tahu, udah rutin apa yang diperiksa, dokter saya juga udah almarhum. Nah, saya karena udah tahu rutinitasnya periksa apa, selanjutnya saya periksa sendiri, ikutin si dokter yang biasanya dia ini, kita tinggal cari rumah sakit aja. Kalau saya tiap tahun diminta ronsen paru kan, ronsen paru, terus USG abdomen kan, terus sama ini payudara, terus apa lagi ya? Tiga itu aja yang saya lakukan rutin. Kalau body scan memang dokter saya dulu nggak sering lakukan body scan, jadi hanya saya melakukan body scan kalau nggak salah dari sekian puluh tahun itu hanya 2 kali pemeriksaannya ya, hanya itu aja sih Bu. Jadi kalaupun sekarang dokternya sudah almarhum, lakukan aja rutin periksa seperti USG dan lain-lain. Nanti kalau perlu ke dokter mana atau ini boleh saya kita ini yang punya bisnis jadian ya. Terus ibu kan juga udah survivor, masuklah di komunitas kita, kasih support sama teman-teman yang masih berjuang. Ini ada bisa dihubungin. Ini kebetulan dulu saya pernah masuk grup Love Pink. Terus akhirnya kamu ngajak saya ke Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Ibu Agung Gumelar dan Linda. Terus ada yang bilang, kalau saya udah ikut itu nggak boleh ikut Love Pink gitu. Apa betul gitu? Banyak juga dari survivors dan barriers kami itu ada yang dua. Jadi ada yang bergabung di JSC, ada yang juga pernah bergabung di YKPI. Bagi saya sih kalau untuk kita saling support di mana saja itu kita menerima. Tapi mungkin memang untuk yang duduk di pengurus atau tim inti memang tidak boleh mendua. Tapi jadi kalau ibu mau masuk kembali ke LAVI sebagai survivors dan untuk saling mendukung itu more than welcome. Terus satu lagi ibu, nanti saya boleh di-share telepon ibu karena LAVI juga punya namanya senam cegah limfedema, yaitu ya. Jadi nanti akan saya share videonya, itu ada gerakan-gerakan singkat, stretching yang bisa dilakukan setiap hari untuk mencegah limfedema. Terima kasih Kak, masih ada ini yang bertanya. Mohon untuk kita untuk tidak ngobrol dulu karena banyak yang tidak mendengar, ini udah ngomong ke saya. Mohon kalau jangan mengobrol dulu. Dan juga tolong diisi absen untuk daftar kehadiran. Jangan lupa untuk yang sudah hadir di sini untuk mengisi daftar hadir di pintu sebelum masuk. Terima kasih. Ini masih ada ya Kak ya? Selamat pagi, siang. Saya Mona, sudah lansia. Saya mau tanya, anak saya 2. Dulu saya memberikan ASI kepada yang pertama full, kepada yang kedua tidak maksimal. Nggak tahu kenapa waktu itu.
maksimal memberikan ASI itu ada bisa mendapatkan CA payudara. Tetapi saya setelah itu beberapa kali pernah mamografi, pernah juga USG dinyatakan bebas. Apakah setelah lansia ini bisa dia timbul? Mengingat saya dulu yang kedua saya tidak maksimal memberikan ASI kepada anak saya. Itu aja. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan dulu ya, ini kan tadi si kakak tidak maksimal karena anak 2. Saya nggak punya anak, nggak pernah, gimana juga itu? Sekalian deh pertanyaannya. Ya, terima kasih. Harusnya nih jawab bicara betul-betul apa. Jadi mungkin sharing aja. Jadi sebetulnya sebuah penyakit itu kan pasti ada faktor penyebab dan faktor pencetus, ya kan? Faktor penyebab itu banyak. Ada misalnya tadi dibilang genetika atau misalnya makanan yang terlalu banyak. Faktor pencetus itu salah satunya adalah mungkin karena pemberian ASI yang tidak maksimal atau tidak menyusui sama sekali. Kalau misalnya tidak ada penyebab, maka pencetus ini tidak ada seharusnya. Atau misalnya kemungkinan ada tapi kecil. Jadi setiap penyakit itu kemungkinan itu pasti ada, meskipun udah kalau nggak menyusui pasti kanker payudara, kalau nggak ASI-nya tidak maksimal berarti kanker payudara, tidak bisa seperti itu. Jadi memang faktor penyebab itu pasti ada, tapi berapa persen. Kalau misalnya contohnya saya seorang ibu tidak menyusui, terus dia memakai kontrasepsi oral, ditambah lagi dengan dia sering makan junk food misalnya, ditambah lagi misalnya ibunya punya riwayat kanker payudara misalnya seperti itu. Nah, kemungkinan itu akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai riwayat-riwayat seperti itu. Jadi memang tidak bisa kita pastikan bahwa setiap orang kalau yang tidak menyusui pasti kena kanker payudara. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi? Tadi Bu Pendeta ada ya? Jangan malu-malu Bu Pendeta. Ayo. Ini tadi sudah di USG dan juga tidak kelihatan. Jadi gimana itu? Sementara kan yang sering terjadi di bisa seperti yang dibilang tadi jadi silent killer ya, nggak merasakan apa-apa tiba-tiba udah selalu melompat. Nah, saya ini ada merasakan sakit, ada merasakan istilahnya gejalanya dan saya bahkan mau tunjuk seperti itu. Nah, tapi kalau udah menahan sakitnya juga, kenapa ya? Cek kok nggak ada apa-apa, jadi kita apa? Kok jadi saya nggak merasa nggak senang.
mungkin ada yang sebagian misalnya dengan MRI atau CT scan gitu. Jadi mungkin sebaiknya harus dilakukan konsul ke yang lebih ahli lagi, mungkin seperti itu. Ya mungkin mungkin setiap tahun harus konsul lagi ya, maksudnya follow up secara rutin ya. Misalnya kan memang mamografi itu kan hanya memeriksa pada saat itu saja, tapi kan kita nggak tahu 6 bulan lagi. Malah kadang-kadang kalau misalnya seorang penderita CA itu hari ini nggak ada apa-apa, tapi 3 bulan lagi ternyata udah stadium 2B, misalnya ada yang seperti itu. Jadi memang harus rutin dan berkala gitu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena saya juga bukan seorang onkologis. Jadi mungkin ada baiknya dikonsulkan ke dokter yang lebih paham lagi dan melakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi dari mamografi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Dan sebelumnya kami ingatkan kembali untuk ibu-ibu untuk mengisi daftar hadir di luar di pintu sebelum masuk. Ada door prize, walaupun sedikit, mana tahu dari sedikit itu memang kita ada, yuk kita rebutan ya. Oke. Jadi mungkin kalau sudah ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan tutup. Sebagai kesimpulan bahwa pemeriksaan screening sadari ya, periksa payudara sendiri itu sangat penting dan paling murah, ya kan, untuk mencegah kita kaum wanita supaya tidak terkena kanker payudara. Jadi memang Tuhan itu sangat baik, kita tuh dikasih cara supaya kita tuh memahami diri kita sendiri gitu, memahami diri kita, siapa lagi yang tahu diri kita kalau bukan diri kita sendiri gitu. Jadi memang kita mulai sekarang sayangi tubuh kita, hargai tubuh kita supaya kita tetap sehat dan dapat beraktivitas, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Mungkin terima kasih saya ucapkan kepada Kak Sari, Kak Tuti atas waktunya, kesempatannya, kesaksiannya yang sangat baik. Kita berikan aplaus. Mungkin kalau ada kesempatan lain kita bisa bertemu lagi dalam acara yang topik dan lebih menarik. Saya kembalikan ke MC Eda Esther. Terima kasih. Tadi Eda katanya kan ya. Terima kasih Kak Tuti, terima kasih Kak Sari, terima kasih Dr. Elsa, terima kasih juga untuk kita semua. Jadi intinya sebenarnya tadi selain menjaga pola hidup sehat, ada satu yang penting dan saya rasa mungkin gak gampang, menjaga hati ya. Memasukkan sampah ke diri sendiri, sampah tanda kutip ya, sampah ke diri sendiri, memberikan sampah ke orang lain dengan hal-hal yang tidak baik. Mungkin musik itu yang terjadi banyak ya. Menjaga hati. Untuk kita marilah kita jaga hati. Jagalah hati. Harus disadari, ada lagi itu ya, walaupun dari seberang, tapi itu saya rasa bagus sekali. Baiklah, selanjutnya kami minta waktu untuk pengurus untuk memberikan kenang-kenangan ya. Oke. Oh ya, di luar juga ada merchandise yang mungkin ibu-ibu mau beli. Dan juga kami minta yang tadi melakukan USG untuk berfoto 5 orang per 5 orang, karena itu adalah untuk laporan. Dari petugas tadi ada request untuk yang sudah USG foto 5 orang per 5 orang ya. Tempatnya maaf di depan saya itu yang ada mbak yang pakai pink, hijab pink ya. 5 orang per 5 orang itu untuk laporan mereka nanti. Sambil melakukan photo session, kami minta dari pengurus
seksi perempuan untuk berikan kenang-kenangan kepada Kak Tuti, Kak Sari, dan Dr. Elsa. Kami persilakan. Sama Mbak Kris, mana Mbak Kris? Kak Kris. Fotografer kita mana ini untuk Ibu Ria? Ya. Di mana ya bagusnya ya? Di atas ini kali ya. Biar kelihatan lemping-lempingnya ini loh. Di sini. Di sini ya. Di sini, Kak. Oh. Ya. Dan untuk Kak Tuti. Naik Bu Dokter. Selanjutnya untuk Kak Sari. Untuk Kak Kris. Untuk Dr. Elsa. Udah kan ya? Tolong foto lagi, foto dulu, foto semua, iya. Ya. Yuk, pengurus, mana pengurus? Pengurus. Ada kamera mama. Love pinknya kelihatan ya? Iya. Itu di belakang aja. Cukup kok. Ininya aja, layarnya aja kita kebetulan tidak cukup. Kelihatan nggak? Kalau satu baris? Sebentar. Udah semua. Terima kasih Donda. Inang Pendeta, kita naik Inang Pendeta, buka maskernya Inang Pendeta. Inang Pendeta di sini nah. Ini istri pendeta kami yang tadi berdoa. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya kita ada doa penutup. Oh, door prize dulu nih, door prize dulu. Ayo, door prize, ayo ambil nikah lagi sana. Ada 400 ya? 400. 4 juta bungkus. Lebih lebay lagi. Door prize, mana itu nomornya? Kocok-kocok, ayo. Sebentar ya. Nanti setelah doa penutup sekalian diomakan ada juga makan siang ya, disiapkan Pak Pelaksana. Ayo kasih saya tahu, Kak Nina ayo. Berapa biji? Dari sini kan? Dari sini kan? Udah daftar belum? Ayo nomor berapa?
Ibu Imelda, door prize-nya mana Ibu Imelda? Biar penyemangat ini. Jangan kecil, kayaknya kunci apa ya? Ada 10. Aduh. Ada 10. Udah diambil tadi nomornya? Siapa yang ambil? Ya, dibaca dulu sebagian. Intip. Yuk, dibuka. Nomor ada 66. Hai Kak. 66 tidak ada karena kita pesertanya tidak ada sampai 66. 67 juga tidak ada. Aduh, peluang untuk saya semakin ada. 56 Siapa? Nggak ada yang tahu nomornya. tidak ada. 14. Nomor 14 Winda Mohede. Yeay. Winda Mohede. Aku ambil dulu bantal. Langsung dikasih Ibu. Nah, 37. 37 siapa Ibu? Opung Ben? Ria Tobing. Nah inilah upahnya yang reporter kita ini ya. Dia dapat ini Ria Tobing. Semua nanti ada, semua liputannya nanti ada di Facebook, ada di mana-mana. Ria Tobing. Thank you. Next 24. 24. Rosiani Sinurat. Yeay. Selanjutnya nomor 3 Nyonya Rasmi Manurung. Yeay. Nomor 22 Sering banget yang dapat di sini. Rezeki Suminar Elizabeth. Yeay. Ada. Oh, S-nya itu Suminar tau. Baru tahu. Taunya Elizabeth kami. S Elizabeth, Suminar Elizabeth. Yang lagi? Enam. Enggak ada. Nomor 34 adalah Hartini. Yeay. Yang mana? Yang mana? 39. Kayak ini kalau 39 dekat Rosma, Kak Rosma. Ah, diambilin sama menantu ya nanti ya. Atau oke, kakak sendiri ya. Empat lima. Kak Dina dari tadi ngomong nggak pernah mendapatkan. Nih, apa kata lo kagak nih gue beri. Kak Dina Sinaga. Next 23. Desi Simorangkir. Gak sia-sia cuti lo Des. 49. Kak Mona 49 dapat door prize. Nomor 8 Ibu Tarida. Nulis-nulis ya. Udah ya. Oke, jadi sampai sekian acara kita. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Mbak yang lagi bertugas ya, masih ada bertugas. Ya, Bu. Fotonya dilanjutkan ya 5/5 orang. Terima kasih Kak. Sebelum kita makan siang dan sebelum menutup ada disiapkan
ada makan siang. Mohon ditutup dengan doa. Ini adiknya Bobo. Penatua Ida Mardosi tutup dan doa dan saya doakannya. Hai Opung. Hai. Shalom buat kita semuanya. Shalom Kak. Acara kita dapat berlangsung dengan baik. Kami berharap semua yang dikatakan sama Ibu Cantik bisa memberikan kebaikan buat kita semua. Amin. Terima kasih juga untuk para peserta yang mau mendaftarkan diri walaupun dengan deg-degan ya. Puji Tuhan semua hasilnya akan membaik. Sebelum kita mengakhiri acara kita dan kita akan mempersiapkan makan siang, kita bersama. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk semua kebaikan yang diberikan di dalam kehidupan kami sampai siang ini. Bapak, terima kasih acara ini sudah berjalan dengan cukup baik ya Bapak. Dan semua kami para peserta tetap dengan penuh sukacita dan tetap dengan berpengharapan apapun hasil dari pemeriksaan kami ini semuanya untuk kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak untuk para pembicara yang telah memberikan waktu untuk memaparkan dan berbagi dengan kami ibu-ibu para seksi perempuan dari GKPI. Biarlah ini ya Bapak mendatangkan pengetahuan yang bertambah bagi kami jemaat-jemaat sebagai seorang perempuan untuk lebih memperhatikan kesehatan kami. Setelah acara ini ya Bapak, kami akan menyantap makanan siang. Berkatilah terlebih dahulu makanan dan minuman yang telah disediakan oleh panitia. Biarlah makanan dan minuman ini memberikan kesehatan di dalam tubuh kami dan menjadikan tenaga yang baru bagi kami untuk kembali beraktivitas sepanjang hari ini. Dosa dan kesalahan kami yang apa yang kami perbuat, ampunilah terlebih dahulu agar kami layak dan berkenan datang di hadapan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke guys, sudah selesai acara seminar tentang kanker payudara. Sekarang waktunya makan. Tapi ini ada ruangan yang agak-agak serem. Ini ruangannya serem nih, ruangannya. Makin di langsing apa resepnya ya? Aja lu. Makin muda. Bukan anak SMA dari mana? SMA pada zamannya. Kita gereja laporan. Nomor berapa ini yang masuk? Aku nomor 36. 39. Aku nomor 37. Oh, berarti abis ini aku serem. 38 kan? Di sini aku guys. Oh serem, oh serem. Sorry. Aku 37. Oh iya. Oke. Pindah ke
sekarang coba lagi periksa. Semangat. Semoga hasilnya baik. Tapi dipanggil kemarin